Siti, Pak Sini adalah penghulu yang kemarin juga membagikan beberapa video kegiatannya. Salah satu yang viral adalah ketika membuka sebelum apa sih namanya istilah apa sih penghulu memimpin jalannya pernikahan itu, membukanya dengan bahasa sesuai dengan bahasa calon pengantinnya. Tapi yang menarik ternyata dari keluarganya itu banyak juga yang berprofesi sebagai penghulu ya. Ibu, kakak saya 2 orang itu MC juga. MC pernikahan khusus? MC ada MC bilingual Prancis, Inggris. Oh bilingual Prancis, Inggris, Masya Allah. Kakak saya ya, bukan saya. Oh iya, tapi bisa lah saya berarti. Penghulunya. Oh penghulunya. Kalau mereka MC ya? MC. Oh terus kalau yang penghulu selain Mas Siti? Saya laki satu-satunya Kak. Oh laki satu-satunya? Kalau penghulu kan harus laki-laki. Harus laki. Misalnya om, tante, apa, om gitu nggak ada? Nggak ada. Oh jadi karena memang sering lihat mama, kakak. Iya, sering dari kecil, sering ikut nganter MC. MC pernikahan kan ada penghulunya. Jadi selama ini kan melihat aja di meja. Kadang ngobrol, kadang lihat. Ternyata jadi penghulu juga. Oh, nggak pengen jadi MC aja, Mas Sidney? Iya, jadi penghulu aja deh. Jadi penghulu aja ya? Udah jadi penghulu ditanya kenapa nggak jadi MC. Tapi ini memang pegawai negeri. Pegawai negeri masuknya. Pegawai negeri masuknya, oke. Nah ini yang menarik kalau kita bicara mengenai kantor urusan agama gitu ya. Itu kemarin ada yang viral adalah tepuk sakinah. Ternyata banyak sekali kampanye-kampanye digalakan oleh Kementerian Agama untuk mendorong pasangan-pasangan ini untuk menikah, mendorong pasangan-pasangan ini untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA gitu ya. Kita lihat di beberapa video kompilasi marketingnya KUA berikut ini. Ini bagaimana dengan kampanye yang gencar ini? Apakah tingkat pernikahan sekarang sudah meningkat atau masih turun trennya? Ya, mungkin berangkat dari sebelumnya ada tren penurunan angka pernikahan ya. Namun ini alhamdulillah di 2025 ini tren itu putus, sudah berhenti, ada peningkatan jumlah perkawinan di Indonesia tahun 2025 sekitar 0,12%. 0,12 peningkatan yang tercatat ya? Yang tercatat di SIMKAH ya. Kita kan di Kemenak punya sistem. Oke, baik. Ini mumpung ada Pak Penghulu, kita mau nanya Pak Penghulu, kalau misalnya nikahnya cuma 2 bulan gitu terus mau menggugat cerai, itu memang baiknya menggugat cerai atau bisa melakukan pembatalan pernikahan sih Pak? Pembatalan pernikahan. Apa syarat pembatalan pernikahan? Jadi kalau di norma hukum di Undang-Undang Nomor 174 itu kan ada frasa, ada pencegahan perkawinan, ada pencatatan pernikahan, ada yang namanya pembatalan perkawinan. Terus juga ada yang namanya gugatan perceraian. Kalau pembatalan perkawinan itu terbatas hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya misalkan salah satunya suaminya ternyata masih terikat atau dengan perkawinan lain, atau misalkan masih memiliki istri, misalkan poligami terselubung ya, poligami yang tidak sah itu bisa diajukan pembatalan. Atau ada hal-hal yang istilahnya ada sangkaan yang baru terungkap setelah pernikahan, seperti misalkan kesalahan jenis kelamin dan lain sebagainya, itu kan terungkap setelah pernikahan, identitas palsu, ya, karena dia mengaku perempuan, itu bisa diajukan pembatalan. Dengan catatan kalau dia sudah mengetahui penyebab-penyebab itu dan masih hidup bersama 6 bulan, itu haknya gugur. Tapi ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Tidak berlaku surut terhadap anak-anak, maksudnya anak-anaknya tetap diakui sebagai anak mereka. Meskipun pernikahannya diputuskan batal oleh pengadilan. Nah kalau tadi itu menarik, kalau misalnya ada poligami terselubung gitu ya. Kan biasanya kalau poligami terselubung, itu kalau bisa mengajukan pembatalan kalau pernikahannya tercatat di KUA. Iya, kalau tercatat. Jadi dia sejatinya sudah terikat, tapi karena ada manipulasi data dan lain sebagainya, dia berhasil lah menikah lagi. Kemudian ada pihak dari keluarga atau dari antara suami istri menggugat dan diputus oleh hakim, maka bisa batal. Baiklah. Ini kita mau nanya pernah nggak pernah nih Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah nggak sih salah masuk lokasi akad nikah? Pernah banget. Karena di tempat lama dulu kan tendanya banyak ya. Jadi kita pede aja karena Google Maps-nya di situ, kita datang ternyata bukan di tenda sebelumnya, di tenda setelahnya. Karena kan RT-nya berdekatan. Tapi kan udah datang ini penghulunya good looking ya gitu. Ditahan nggak tuh sama yang salah? Ya. Bapak aja udah tangguh gitu. Buku nikahnya kan beda. Oh ya buku nikahnya beda. Lokasinya beda. Oh katanya pernah juga pada saat menikahkan terus tiba-tiba lokasi pernikahannya digeruduk sapi ya? Iya, ada. Di waktu itu pas banget di hari Idul Adha, di hari pemotongan. Jadi pas saat itu di belakang kok rame-rame orang pada lari ya. Ternyata sapinya ikutan masuk, itu sampai ke meja akad. Oh ke meja akad? Jadi waktu itu di Kalideres ya, saya sama pengantinnya sama-sama ngumpet di balik panggung gitu. Ada videonya nggak sih? Boleh nggak sih? Ini kejadian unik lah ya. Ada videonya, coba kita lihat berikut. Mas
sini, nanti kita ngobrol lagi. Ada satu bintang tamu yang mau kita wawancara. Ada Fendi Chow. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Fendi Chow duduk di sini langsung. Kita mau tanya-tanya apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta. Fendi Chow, bahwa tahun 2024 kemarin tuh kamu sempat berantem sama Stella sampai pernah tuh posting di Instagram, terus habis itu dihapus. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Gara-gara apa sih? Gara-gara Ya ada lah. Pengen tahu banget. Enggak, maksudnya kalau zaman sekarang ya. Oh itu miskomunikasi doang. Jadi sebenarnya ya kepencet. Enggak, terus habis itu kalian punya kesepakatan apa gitu nggak sih? Kalau zaman sekarang kan emang banyak godaan ya. Ketika lagi berantem nih, gue viralin ya gitu. Ada nggak terus ada, kalau berantem please deh jangan gitu. Ada nggak kayak gitu akhirnya? Enggak sih. Enggak. Udah kalau di sebuah hubungan apalagi udah nikah ya, udah bukan pacaran, ada masalah, mungkin kadang emosi, kadang udah selesai, ya udah selesai. Gitu. Terus kalau mengingat-ingat lagi kejadian itu, Udah lupa. udah lupa. Lupa sih. Nggak, maksudnya itu jadi bahan bercandaan buat kalian atau kalian nggak mau bahas lah itu gitu? Udah nggak pernah dibahas sih. Nggak pernah dibahas ya. ya? Mungkin udah selesai aja. Karena udah lama guys, udah lama ya. Kita yang ngingetin malah ya kan. Lanjut. Padi, fitnah atau fakta? Bahwa ide pisah pesawat sama Stella karena takut ada apa-apa kejadian di antara kalian gitu ya. Itu idenya berasal dari kamu karena kamu yang sering kali overthinking. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi itu tuh idenya datang dari mana sih? Bareng. Lagi ngobrol apa waktu itu? Enggak, jadi gini, kita kan memang biasanya kalau traveling gitu sama Avery kan bareng-bareng, selalu bareng gitu. Kebetulan kemarin tuh memang kita berdua harus ada kerjaan ke China, Avery nggak ikut karena kerjaan. Nah, cuman pas lagi mau beli tiket gitu kayak kita berdua satu pesawat, Avery nggak ikut gitu ya. Terus somehow agak-agak parno aja sih kalau misalnya di pesawat kenapa-napa apa segala macam, nanti Avery sama siapa ya. Udah deh mulai melo. Oh ya ampun. Terus ya udah kita pisah aja kali ya Ya pesawatnya ampun. gitu deh. Ya ampun. Pisah pesawatnya ya. Iya, pisah pesawatnya gitu. Iya. Tapi kan kayak ya melo-melonya itu tuh yang menjadi pemikiran. Terus udah di pisah pesawat, apa rasanya tuh pisah pesawat? Aku sih sebenarnya fine karena aku memang sering lah naik pesawat sendiri. Kalau Stella sebenarnya tuh dari dulu pengen banget satu pesawat tuh sama aku. Kalau pas masih berdua, masih belum punya anak. Cuman kemarin akhirnya karena kita udah kepikiran, udah tiba-tiba muncul di pikiran kita kan jadinya Harus diberanin. kalau nggak dilakuin kayak jadi takut gitu. Malah makin kepikiran, ya udah akhirnya dilakuin gitu sih. Tapi harga tiketnya sama ya so far ya? Kalau harga tiketnya kata Stella, lu yang lebih murah aja ya. Oh, iya. Kan kadang gitu, beda jam, beda harganya ya kan. Lanjut, Fani, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu orangnya ambisius banget soal jaga badan, suka panik sendiri kalau kadar lemak kamu naik aja 1%, padahal sebenarnya kamu udah kurus banget. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap